Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat semua Pak, jadi saya ikut bahagia juga ini. Saya jujur Pak paling berat memberikan tausiah menjelang buka puasa. Perut kosong banyak Pak. Pikiran kita di tahu isi sama kurma ya dan teh hangat. Tapi insya Allah saya melihat wajah-wajah ini wajah-wajah semangat semua. Ini bukti sinyal kalau puasa kita diterima insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tentu kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita memang saat ini sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Persisnya sekarang 15 Ramadan dan sebentar lagi kita akan masuk 16 Ramadan. Mudah-mudahan diterima semua ya, puasa kita ini, salat malamnya, bacaan Qur'annya, doa-doa terbaiknya, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, sebelum saya masuk pada bab Riyadhus Shalihin ini, mainkan saja Pak, kata para ulama-ulama salaf kita itu di antara dua perasaan, bainal khaufi war raja. Ya, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah, khawatir. Tapi juga harus dimunculkan perasaan ar-raja. Apa raja ini? Berharap, optimis. Ya, yakin betul akan rahmat Allah ini. Kenapa munculkan perasaan takut? Karena mukmin ini jamaah sekalian ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran, rasa takut kepada Allah yang membuat kita semakin mendekat kepadanya. Kira-kira nih Bapak Ibu, 15 hari puasa yang sudah kita laksanakan sampai detik ini perlu dievaluasi, diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini berpuasa tapi kedua mata kita tidak berpuasa karena masih lirik sana lirik sini Pak. Kalau bahasa anak muda sekarang mata kepo, ya, mata pengen tahu urusannya orang, apalagi sengaja mata bermaksiat, melihat lawan jenis dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jangan-jangan juga ada orang yang berpuasa, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, tapi kedua telinganya tidak berpuasa, masih hobi mendengarkan gosip, mendengarkan omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya tadi perjalanan Pak, WA ini mengomentari Menteri Agama. Opo salah Menteri Agama gitu. Dan jadi perdebatan yang tidak sehat di kelompok grup itu. Saya langsung keluarkan Pak statement Menteri Agama bagaimana perhatian dia terhadap pesantren. Biar berimbang gitu. Biar kita tidak terjebak dengan riba. Ya, kalau benar yang didiskusikan itu, kalau salah Pak,
Kan berdosa kita sama Allah Ta'ala. Puasa ini, puasa, lagi dalam kondisi berpuasa, kita tidak ingin mata kita, telinga kita terkotori Pak, oleh segala sesuatu yang membuat puasa kita tidak punya nilai. Karena bahasa Nabi kepada kita itu, kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak dari umatku ini yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ia berpuasa Pak, kewajibannya dilaksanakan, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, tapi mohon maaf, lam yada' qaulaz zur, omongan yang kotor, omongan yang tipu-tipu, omongan yang penuh dusta, kebohongan, menyebar berita hoax, memfitnah, mengadu domba, ghibah, gunjing orang, ini kan semua mengotori Pak. Falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu asyaraba. Allah enggak butuh Pak dengan lapar dan dahaga yang kita laksanakan ini. Artinya puasa kita tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada pula di antara kita ini berpuasa tapi mulut Pak tidak berpuasa. Pembicaraannya tidak berpuasa. Berpuasa tapi menghardik orang, berpuasa tapi mengumpat. Berpuasa tapi omongannya nyelekit. Ini juga wal amal bihi kata Nabi itu. Perbuatan yang menjurus ke arah zur tadi itu jamaah sekalian. Jadi memang puasa ini, puasa yang kita laksanakan ini ma'asyal muslimin bukan hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa seluruh anggota indera kita ini. Mata berpuasa, telinga berpuasa, pembicaraan kita juga berpuasa, bahkan pikiran dan hati kita semua berpuasa. Tunduk, patuh Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Andai kata selama 15 hari ini ada Pak perasaan begitu, munculkan perasaan takut ya. Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga imbangi Pak dengan perasaan raja. Saya punya Allah. Karena yang menciptakan nafsu saya ini Allah. Karena Allah menciptakan nafsu untuk sesuatu yang baik, saya salah menggunakan. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu, ayo mainkan pula rajanya, harapannya, optimismenya. Tapi saya punya Allah yang mengampuni semua dosa dan kesalahan. Akui saja Bapak. Ya Allah, jangan sampai 15 hari ini puasa yang saya laksanakan ini tidak punya nilai di matamu, di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampuni semua kesalahan dan punya semangat Bapak. Mulai nanti malam, besok masih ada 15 hari ke depan, harus lebih baik lagi puasa saya ini. Puasa teristimewa. Ya, termasuk juga salat malam teristimewa. Bacaan Qur'annya juga bacaan Qur'an yang teristimewa. Tunjukkan Pak. Termasuk juga dievaluasi sudah berapa lembar Pak Al-Qur'an yang sudah sampean baca. Sudah berapa juz yang sudah sampean lewati Al-Qur'an itu. Sudah berapa kali hatam? Sudah menghatamkan atau tidak Pak? Atau tidak jadi masalah? Karena ngambil satu hari satu juz, sudah berapa juz yang kita baca ini? Jangan-jangan ada di antara kita juga Pak, ada satu hari, 2 hari tidak megang Quran sama sekali. Padahal Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Tidak main-main ini Bapak. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama udah sepakat semua itu zikir terbaik kita ya baca Al-Quran. Loh, bukan tidak baik istighfar. Baik Pak. Zikir istighfar, zikir takbir Allahu Akbar, zikir tasbih baca subhanallah, zikir tahmid baca alhamdulillah, zikir tahlil baca la ilaha illallah, zikir hauqalah la haula wala quwata illa billah. Baik semuanya. Lanjut Pak. Tapi tetap porsi terbanyaknya apa? Al-Quran. Evaluasi ini Bapak. Apalagi sampai Allah menurunkan satu surat pendek khusus ini saya pegang betul surat ini ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Iqra ini, ayat pertama kali turun ke dunia ini
Iqra itu Pak. Makanya surat Iqra itu diturunkan, diletakkan sebelum inna anzalnahu ini Bapak. Kan wadduha ya. Habis wadduha alam nashrah. Kemudian wattin, kemudian Iqra. Setelah Iqra apa? Inna anzalnahu. Hu-nya itu Pak daripada Iqra. Jadi begitu mulianya Quran ini Pak, sampai diturunkannya pun juga pada malam spesial juga. Malam Lailatul Qadar itu berdampingan Pak. Momennya itu dibersamai dengan turunnya Al-Quran. Sampai kata para ulama-ulama kita, saya pegang betul ini Bapak, kalau jenengan tiap hari Ramadan baca Al-Quran, insya Allah sampai dimudahkan berjumpa dengan malam Al-Qadar itu. Sebab malam Al-Qadar itu sangat dekat dengan Al-Quran. Jangan harap Pak, tidak pernah pegang Quran, tidak pernah ngaji, kemudian ingin berjumpa dengan Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, Allahu Akbar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada beribadah tanpa putus 24 jam tiap hari selama 83 tahun. Lebih apa Pak? Ada bisa Pak, orang berpuasa 24 jam tanpa berhenti. Malam Al-Qadar Pak, sampai mendapatkan selama 83 tahun. Dan tiap harinya 24 jam tidak pernah putus beribadah terus menerus. Dan belum tentu umur kita nyampe 83 tahun. Ini baru tahun ini Pak, tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi kalau jumpa Pak. Tahun depannya lagi kalau kita panjang umur. Artinya mustahil kita tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud saya bainal khaufi war raja, mainkan Bapak. Jadi jenengan sudah 15 hari begini, ya apa puasaku? Ada perasaan takut, tapi takut Pak yang membuat sampai semakin menghamba kepada Allah. Semakin berharap kepada Allah, semakin mengabdi betul Pak. Mengakui, menangisi Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang membuat kita semakin semangat Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi kejadian ini gitu. Besok tanggal 16 puasa saya puasa terbaik saya. Nanti malam ini Pak, salat tarawih saya salat tarawih terbaik saya. Ya, bacaan Quran saya tadi tadarusan terbaik saya, sampai jenengan bertawassul kepada Allah, pertemukan kami ya Allah dengan malam Al-Qadar. Karena Engkau telah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami sudah akrab dengan Quranmu ya Allah, dengan kitab sucimu ini. Pertemukan kami dengan malam Al-Qadar. Nah, kalau dua perasaan ini dimunculkan Bapak, insya Allah lah ya, maksimal kita insya Allah bisa mengikuti proyek Allah di bulan Ramadan ini. Kebetulan juga temanya kan tema babul izdiyad bil khairat, bab pentingnya kita meningkatkan, memperbanyak amal-amal kebaikan, khususnya fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur kita. Ini hari Sabtu Pak ya, yang hadir tua-tua semua, akhir umur semua ini Pak. Pas lah, temanya pas. Mudah gimana ya? Para ulama mengatakan ketika Allah menurunkan ayatnya itu afalam nu'ammirkum, afalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah belum datang, apakah aku tidak memanjangkan umurmu sehingga engkau berjumpa dengan satu peringatan yang seharusnya engkau menjadi perenungan buat kalian semua gitu. Ini para ulama mengatakan nu'ammirkum di sini, ada yang mengatakan 40 tahun. Kayaknya sudah lebih semua kita Pak ya. Sudah lebih semua 40 tahun ya. Tapi kalau jumhur ulama menafsirkan, karena nanti diperkuat dengan hadis di bawahnya itu adalah 60 tahun. Yang repot sudah 60 tahun tidak punya semangat beramal saleh. Ya, 60 tahun hobinya megang HP. Ngeri juga ini Pak. 60 tahun hobinya di depan televisi. 60 tahun hobinya cangkruan. Ya biar nggak tegang Pak ya, ini kita mau berbuka puasa.
Allahu Akbar, ya Allah. Saya kadang-kadang ikut nangis juga, Pak. Udah mikir kayak gini, ya Allah. Saya sekarang sudah 61 tahun, Pak. Kalau ngikutin umurnya Rasulullah pakai hijriah 63 tahun umur saya. Ya, sudah waktunya innalillah, Pak. Ya, saya lahir tahun 23 Ramadan. Di 23 Ramadan besok persis umur saya 63 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, Pak, ya. Biar bisa ngisi lagi di sini, Pak. Tak tahu, tapi ajal Allah, tak tahu ajal, Pak. Tak tahu. Saya cuma berpikir besok Ramadan 23 Ramadan persis 63. Nabi kan juga umurnya 63 persis, Pak. Lahirnya itu hari Senin, meninggalnya juga hari Senin di tanggal yang sama pula, 12 Rabiul Awal itu. Jadi persis 63. Kalau saya kemudian dipersiskan juga, Pak, tinggal hitungan hari ini, Pak. Terus pertanyaannya, kalau Nabi, Pak, bangun peradaban, Allah percayakan kepadanya Quran turun, membawa Quran, Pak, kitab suci, dan bisa merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat terhormat, Pak. Kuntum khaira ummatin. Tak main-main loh ini, Pak. Terus si Dirhem ini, Pak, Dirhem ini, Pak, 63 tahun ini berbuat apa? Apa yang bisa dibanggakan, Pak? Ngeri juga kadang-kadang tak kalau berpikir begini ya, Mas, kalian ya. Tapi kita kan masing-masing punya kepelingan amal saleh, Pak. Saya berharap jenengan ini harus Ramadan, Pak. Makanya kenapa Ramadan kita suruh sering ke masjid, suruh mengadakan perenungan, Pak, suruh iktikaf. Jadi waktu yang sudah berjalan ini harus kita bisa ngambil ibrah, Pak. Di mana titik kelemahan saya? Dan perangi itu, Pak. Pastikan saya mati tidak ada lagi kelemahan ini. Saya pikir masing-masing beda-beda, Pak. Ada yang tidak kuatnya di lawan jenis, ya. Ada yang tidak kuatnya, Pak, di urusan fulus. Kalau ngeliat fulus, Pak, mata itu langsung terbuka semua, Pak. Tapi ada orang, Pak, ngeliat fulus biasa-biasa saja, tapi kalau ngeliat lawan jenis terbuka semua itu. Ada juga orang, Pak, lemahnya suka berbohong. Satu hari kalau tidak berbohong, ada yang kurang dalam hidupnya itu, Pak. Karena hobi. Senang ngibul, Pak. Sampai gurauannya pun yang tidak perlu berbohong, cari berbohong, cari cara untuk berbohong. Karena sudah habit. Nah, ayo, Pak, pastikan mumpung kita umur seperti ini, pastikan di mana titik kelemahan kita. Sebagaimana sampean kita juga ini, kita semua jamaah sekalian, jenengan semua pastikan, Pak, di mana titik kekuatan kita dalam beramal saleh itu. Jadi begini, Bapak Ibu, saya baca buku Tazkiyatun Nafas, saya dalami betul kitab ini. Jadi Allah, Pak, ngasih peluang amal saleh kepada kita sebagaimana Allah ngapling rezeki kepada kita, Pak. Beda-beda, Pak. Ada orang hobi amal salehnya salat 5 waktu tepat waktu, Pak. Dan dia kalau tidak salat tepat waktu gelisah. Tolong jaga itu, Pak. Perhatikan, kawal, rawat betul. Karena kita tidak tahu ke depan, karena godaan juga banyak. Dan istiqomahkan seperti itu, Pak. Ada orang, Pak, yang hobinya baca Quran. Ini saya tahu betul. Ada, Pak, di kampung saya, di daerah saya, di pulau saya, di Madura sana. Ini kalau Ramadan, Pak, tiap hari 10 juz. Ya, di luar Ramadan 3 juz. Ya. Jadi dia 10 hari hatam. Dan ada kerjaan, pensiun, Pak. Umurnya sekarang 72, Pak. Kerjanya ya senang baca Quran, Pak. Senang baca Quran. Dan dijaga itu, Pak. Berarti Allah ngasih karunia nikmat amal salehnya di mana? Dibaca Quran. Ada orang juga, Pak, Allah ngasih karunia hobinya qiyamul lail. Dia jam 2 sudah bangun, bahkan mandi, Pak. Dia menikmati betul berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah baca Quran, Pak, ngantuk. Ada tipikal orang kayak gitu, Pak. Buka Quran selembar 2 lembar ngantuk.
Tapi qiyamul lail nikmat Pak. Ya sudah, Qur'annya ya minimalis saja, yang penting dia tiap hari baca Qur'an walaupun hanya 1 lembar, tidak jadi masalah, tapi tekuni Pak, yang dimana qiyamul lailnya. Ada pula jamaah sekalian, Allahu Akbar, hobinya sedekah. Amal solehnya Pak di sedekah. Yuduh, saya tahu betul di utara itu ada beberapa orang kayak gitu Pak. Urusan anak yatim, masjid apa, ngomong keluar. Senang nerima tamu, senang Pak. Tapi suruh ke masjid malas. Betul. Anak sholat di sini aja Ustaz gitu. Sama istri. Ya sudah, habis dipaksakan Pak. Mungkin masjidnya Pak ada musalanya di rumahnya barangkali Pak ya. Kita tidak bisa maksa. Walaupun saya mencoba untuk mengingatkan terus, ini masjid di mana? Dia bangun Pak. Mungkin yang berkontribusi paling banyak dia bangun masjid Pak. Tapi subhanallah ya, macam. Jadi sampai pegang itu. Memang idealnya ya mas kalian, idealnya Bapak ya tahajud bagus ya, salat 5 waktu bagus, Qur'annya bagus, infak sedekahnya bagus. Wah ini malaikat Pak. Tidak ada. Satu hal yang perlu kita tekankan juga, kata Nabi SAW, ala inna walikulli amalin syirrah. Memang setiap amal kebaikan ini jenengan nanti Pak akan ada merasakan masa-masa semangat ngaji, semangat pengajian, semangat apa macam-macam lah. Tapi ingat kata Nabi, karena kita manusia, wal hidayah fi qulubin nas itu baina asabi'ir rahman. Hidayah yang Allah berikan kepada hati manusia Pak berada pada jari jemarinya Allah Ta'ala Pak. Yahdillahu ma yasha'. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang ia sukai. Wa yudhillu ma yasha'. Allah juga memberikan kesesatan kepada hamba yang, mudah-mudahan kita Pak termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah, hidayah Allah tidak kun fayakun, butuh perjuangan. Tapi kadang-kadang ada masa jenuh nanti Pak. Apa kata Nabi? Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu siap-siap akan ada masa stagnan Pak. Masa futur. Apa futur? Masa capek, masa bosan, masa jenuh. Saya hanya menggarisbawahi Pak ya, yang wajib tidak boleh fatrah Pak ya. Tapi yang sunnah silakan, manusiawi ya, walaupun tetap yang sunnah kita pengen istiqomah. Sebab kata Nabi sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun hanya sedikit ya. Tapi yang wajib Pak, saya futur, tidak mau salat dulu lah, kita boleh Pak. Saya futur puasa, jenuh dan 15 hari jenuh, tak boleh, ini wajib Pak. Harus kita perang, ini wajib, tidak bisa tawar-tawar, tak boleh jenuh. Tapi kalau yang sunnah Pak, baca Quran, salat malam, apalagi silaturahim, dengarkan pengajian seperti ini, akan ada masa jenuh Pak. Di saat itu jenengan harus pandai mengelola ngelola apa kalau bahasa kita ini Pak, ngelola sunnah Nabi yang lain. Nabi mengatakan, faman kanat fatratuhu ala sunnati, barang siapa masa fatrahnya, masa jenuhnya itu dia berada pada sunnahku yang lain, faqadih tada, maka orang itu berarti sedang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Yang repot Pak, barang siapa wa mangkan fatratuhu ala ghairi sunnati, masa fatrahnya, masa jenuhnya berada pada tidak di atas sunnah Nabi Pak. Contoh, sampean mamanya senang Pak, habis salat tarawih tadarusan mamanya. Ada tadarusan juga di sini Pak ya. Silakan, itu sunnah. Nabi katanya Pak, tadarusannya dengan Jibril tiap malam itu. Wa kana Nabi yudadisuhu Jibril, itu hadisnya seperti itu. Nabi tadarusan dengan Jibril radhiyallahu anhu alaihi salam. Bapak Ibu, terus ngaji biasa, tiba-tiba antum sampean capek Pak, jenuh. Tuh, terbayang ini. Sekali putar, sekali tadarusan 1 juz Pak. Itu 1 jam, kadang-kadang biasa rata-rata 1 jam Pak ya, duduk. Tapi itu luar biasa manfaatnya jamaah sekalian.
itu nanti akan ada masa bosan, Pak. Sampean paksa, Pak, ngantuk. Sampean paksa, Pak, tidak nyambung. Gelisah, Pak. Tidak tenang, jangan dipaksa. Sampean keluar, ya, temui keluarga, ya. Terus mungkin, Pak, buka televisi, dengarkan pengajian. Ya. Yang repot, Pak, kalau kemudian masa jenuhnya buka YouTube. Yang dilihat artis selingkuh gitu. Weh, ini faqad dhalla. Karena masa fatrahnya itu tidak dialokasikan pada sunnah yang lain. Nyambung jemaah sekalian. Jangan tahajud, Pak. Saya nggak tahu. Kalau saya pernah merasakan jemaah sekalian. Hobi tahajud, Pak, tahajud. Kita biasa bangun jam 3, lambat-lambat setengah 4. Nanti akan ada masanya, Pak, bangun tuh nggak nyambung, Pak. Nggak tahu, pernah nggak? Saya mencoba, Pak, untuk nyambung, nggak nyambung, Pak. Sampean jangan, umpamanya sudah biasa rutin 11 rakaat tiap malam, Pak, jangan paksa, ngambil 2 rakaat, tutup 1 witir saja. Yang penting hak malam itu sudah sampean laksanakan. Ngambil yang minimalis, Pak. Maksimalnya 11 rakaat, karena kita terbiasa begitu. Minimalisnya berapa? Ya 1 witir. Tapi sampean nikmat. Daripada dipaksa-paksa, Pak, tidak nyambung, ngelamun kemana, ngomong fathah dibaca dhamma dibaca kasrah, kadang la a'budu ma ta'budu wala antum abidun, diulang tuh tidak selesai, Pak. Mana selesainya? Umpamanya begitu, dipaksakan susah, Pak. Mending sampai ngambil qul huwallahu ahad, tutup 1 witir. Tapi nanti jemaah sekalian alokasikan, Pak, kepada sunnah yang lain. Istirahat tak apa-apa sampean. Mungkin memang badan kita sudah enggak siap jemaah sekalian. Wali badanika alaika haqqa. Nanti qada, Pak. Ngambil sunnah yang lain di mana? Di pagi harinya. Konon katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau ini jemaah sekalian kalau kemudian malam kadang-kadang sampai, kata orang Madura, taketas, Pak. Apa taketas nih, Pak? Sampai subuh-subuhnya juga kesiangan, Pak. Tidak bisa salat malam. Nabi itu mewajibkan pada dirinya untuk salat malam, Pak. Itu Nabi mengkodoknya di mana? Di duhanya, jamaah kan. Duhanya diperbanyak untuk mengkodok salat malam yang seperti itu. Kalau tidak, Pak, alokasikan dengan infak. Jadi pandai-pandailah nanti sampean bermain-main dengan apa? Mencari sunnah yang kira-kira nyambung dengan kita, jamaah sekalian. Tetap dalam bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah, jamaah sekalian. Quran, Pak. Lagi Quran, Pak. Alhamdulillah. Saya sekarang sudah juz yang ke-15, Pak. Sudah mau selesai. Saya setiap salat 1 juz, setiap salat 1 juz. Saya sudah hatam 2 kali, ini sekarang sudah pertengahan, mau hatam yang ketiga kali. Tapi kadang-kadang, Pak, terus ada masa-masa apa? Nggak tahu, ini suara saya, Ibu. Mic-nya mau ini. Ibu masuk aja ke dalam, mana ibunya ini? Loh, yang lainnya dengar? Halo, yang lainnya dengar, Ibu? Halo? Dengar? Nah, saya khawatir ibu aja nggak dengar ya. Jadi ibu-ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ini baca Quran, Bapak. Dipaksakan sampean, Pak. Ngaco. Dan ngantuk itu apa? Ngantuknya ngantuk berat, Pak. Sampean tutup. Sadaqallahul azim. Lihat, Pak, tutup. Perbaharui wudu. Ya. Kalau bisa kemudian baca Quran lagi bisa lanjut. Tidak bisa, jangan dipaksakan, Pak. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi Qurannya melaknat pada orang itu. Kenapa? Karena dia tidak dalam kondisi apa? Tidak dalam kondisi apa, Pak? Kondisi tegar gitu. Futur, Pak, futur. Capek, dipaksakan. Tutup, Pak. Istirahat sejenak. Niatkan sampai istirahat. Ini namanya, Pak, kalau kata orang-orang, Pak, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu
Ya ibadah yang kayak gini jemaah sekalian, capek betul Pak. Saya tiap subuh Pak tak turun, setiap subuh tak turun dari masjid. Ini sudah 15 hari, tak turun dari masjid sampai syuruk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah semua insyaallah Pak. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti ada masa baca Quran. Gak bisa Pak. Ya sudah nyender saja Pak. Nyender saja, nikmati. Seger Pak. Seger betul. Terus perbaharui itu mulai lagi. Subhanallah, baru baca 2-3 menit ngantuk lagi. Oh berarti ada nggak sehat, Anda nggak benar di sini Pak, di fisik saya ini. Jangan dipaksa Pak. Sudah diam aja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Cari sunnah yang lain, istighfar. Iya. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jenuh Pak? Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Berzikir Pak, berzikir. Doa. Alokasikan kepada sunnah yang lain. Nah Bapak Ibu, balik lagi pada bab yang kita bahas. Kita waktu berjalan ya, ini kita harus tahu diri Pak, pandai-pandai mengevaluasi diri. Apalagi umur sudah 60, udah saatnya Pak. Sampai Imam Nawawi menulis satu bab khusus, babul babul izdiyad bil amal khairat. Sebentar saya baca dulu. Babul hathi alal izdiyad minal khair fi awakhir al-umur. Bab pentingnya bagi kita untuk menambah amal kebaikan, khususnya ketika kita sudah berada di akhir kehidupan kita. Sampai Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah telah memberikan peluang kepada kamu umur yang panjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma yatadzakkar, untuk menjadi perenungan buat kalian semua gitu. Saya pernah menyampaikan kepada Pak Maradian, ini kan seharusnya Pak, kalau orang cerdas betul, ini 60 macam saya ini harus menjadi bahan evaluasi betul Pak, karena semua tahapan-tahapan kehidupan sudah kita lalui semua, baik dan buruknya, ya kan? Baik dan buruknya, mulai balita Pak, sekolah TK, sekolah SD, Allahu Akbar, mau mulai puber Pak, jerawat keluar pelan-pelan ya, mulai kenal dengan lawan jenis, Allahu Akbar, mimpi basah buat kita yang laki-laki ya, kalau ibu-ibu datang haid dan lain sebagainya, mimpi basah. Kemudian kita masuk SMP, Allahu Akbar, kemudian saya SMP negeri Pak, bergaul dengan lawan jenis, satu bangku, satu ruangan jamaah sekalian. SMA negeri juga begitu. Terus kemudian saya sekolah di mana? Di Lipia, Jakarta. Kemudian ke Saudi. Kemudian saya nikah Pak, pulang nikah. Kemudian saya kawin. Tak kenal saya dengan istri saya, kenalnya di pelaminan. Kemudian setelah itu saya punya anak Pak. Saya membesarkan anak. Saya nyekolahkan anak sampai 4 Pak. Semua disekolahkan. Saya antar sendiri. Ini kan pengalaman itu semua Pak. Terus sekarang Pak, anak sudah saya sekolah selesai, kemudian carikan jodoh. Saya carikan jodoh pula Pak. Dialog dengan anak terus menerus, kemudian mereka kawin. Sekarang sudah punya cucu 5 Pak. Ini kan pengalaman hidup jamaah sekalian. Saya punya saudara baru, namanya ipar saya gitu. Ya, saya juga punya ibu baru, bapak baru, mertua saya gitu. Yang beda karakternya dengan bapak dan ibu saya. Ini kan semua pengalaman hidup Pak. Mertua saya yang laki-laki meninggal dunia, abah ibu saya juga meninggal dunia. Ini kalau kita tidak bisa mengambil ibrah, Allah wajar Pak kalau mengingatkan kita ini Pak. Alam ya'tikum nadhir. Ini umur loh kamu itu, pengalaman kayak gitu, masa tidak bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup ini gitu. Ayo Pak, Bapak Ibu ya, ini kita sama-sama tua semua Pak. Dengan istri ya Pak ya. Apa namanya Pak? Gelombangnya luar biasa itu ya. Nanti kadang tukaran Pak ya, tidak tegur sapa 3 hari ya. Kalau saya tidak pernah lebih 3 hari Pak. Saya ngalah itu bukan kalah,
Saya tidak ingin setan masuk, Pak. Debat luar biasa, Pak. Tersinggung betul. Biar rata-rata kena ketersinggungan. Apalagi istri saya, Pak, ustazah, sama-sama mengeluarkan dalil jamaah sekarang gitu. Perdebatannya terdalil, Pak. Betul. Sama-sama pegang prinsip, Pak. Udah ketemu tiba-tiba tidak tegur sapa, Pak. Tidak jelas gitu. Kalau masuk 3 hari, masuk 4 hari, Pak, saya mulai. Ya Maryam, saya bilang ini mau malam keempat loh. Ya terserah kamu. Aku minta maaf. Sudah selesai, Pak. Aku yang salah gitu. Padahal tidak salah, Pak. Loh, kalau dilanjutkan, Pak, masuk keempat sampai tidak dilihat oleh malaikat. Ini kan pengalaman, Pak, pengalaman hidup. Dan ini sekarang, Pak, terjadi kepada anak dan mantu kita juga. Sampean harus tahu diri, bisa meletakkan pengalaman itu, Pak. Harus sampaikan pada anak kita itu, Pak. Sampean jangan ikut intervensi pada rumah tangganya anak kita dan mantu kita. Sampaikan saja cerita masa lalu kita. Kalau saya, Pak, ketika anak curhat sama saya, Abi dulu lebih dahsyat. Tanya itu sama ibu tuh. 1 bulan gak tukaran, ada yang kurang rasanya gitu. Cuma ada solusinya gitu. Jangan kemudian kita ngompori. Ini seharusnya kita, Bapak, umur 60 tahun seperti ini, kita harus jadi magnet, Pak, terhadap anak dan mantu kita. Kita jangan jadi benalu pada mereka, Pak. Pengalaman kita yang bertahun-tahun seperti dalam hidup ini, Pak, ceritakan pada mereka. Yang baik, Pak, sampaikan. Yang tidak baik jangan sampai terjadi pada anak dan mantu kita. Ini pentingnya, Pak. Pentingnya kita berbicara awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah tidak aku panjangkan umur buat kamu untuk jadi peringatan buat kamu semua? Bagaimana ini gitu. Yang repot, Pak, tua ngamuan. Tua tersinggungan. Tuanya kita, Pak, jadi benalu buat anak-anak kita. Ini repot, Pak. Tua pingin tak dihargai terus, Pak, sama anak, Pak. Wah, subhanallah, memang pada umur 60 tahun seperti ini jemaah sekalian, usia-usia pensiun macam kita ini jemaah sekalian, memang terjadi split tawakal sedikit, Pak. Antara kita tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada anak yang sampai enggak ngawal dari awal, Pak, sampai anak kita sudah jadi orang sekarang. Halo. Ya, Pak, ya. Saya merasakan sekali. Yang satu jadi ini, yang satu jadi ini, yang satu jadi ini. Orang tua yang bijak itu, Pak, tidak berharap sama sekali sama perhatian anak. Yang penting saya diperhatikan sama siapa? Allah. Dan nanti, Pak, Allah akan menggerakkan hati anak kita untuk memperhatikan sama kita. Saya berharap tuanya kita ini, Bapak Ibu, tuanya kita ini, kan ini banyak orang tua di sini soalnya nih, Bapak. Tuanya kita, Pak, tua jadi magnet. Anak, Pak, mau curhat sama kita untuk cari solusi. Dan ada solusi dari kita, bukan ngompori masalah. Ini yang banyak sekarang yang kita ngompori masalah, Pak. Banyak perceraian karena kita orang tuanya ikut campur. Seharusnya, Pak, ini pengalaman-pengalaman kita selama kita hidup bertahun-tahun seperti ini, yang baik kita sampaikan pada anak kita, Pak. Yang tidak baik jangan sampai terjadi pada anak kita. Dan kita dirindu, Pak, sama anak itu, Pak. Ini mohon maaf pun, insya Allah sih kalau jamaah Raudatul Jannah, insya Allah sakinah mawaddah warahmah semua, insya Allah ya. Ya, saya pingin keberadaan kita nih, Bapak, anak-anak, Pak, menunggu kita, Pak, rindu sama kita itu, rindu betul. Pulang sekolah, Pak, pengen cepat pulang, kenapa? Pengen cepat ketemu dengan bapak dan ibu gitu. Ada yang mau diceritakan pada bapak dan ibunya itu. Itu namanya umur yang barokah, Pak. Umur yang bermanfaat. Keberadaan kita ini dirasakan manfaatnya oleh siapa? Oleh mereka semua, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panjang juga nih, Pak. Nyambung sampean, saya ngomong begini, nyambung. Khawatir mikirin tahu isi nih, Pak, enggak ya? Kalau ada tahu isinya, Pak, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata bil khairat? Sibukkan saja, Pak, dengan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan. Silaturahimnya jalan, Pak. Datangi anak-anak kita itu, Pak. Bismillah, mudah-mudahan
saya diberi keistiqomahan oleh Allah Pak. Saya tiap minggu mencoba untuk datang pada masing-masing mantu saya. Dan tidak boleh lama-lama. Halo, kita kalau datang Pak ke rumahnya anak, nah ini antum punya mantu sekarang ya. Jangan lama-lama Pak. Cukup seperempat jam, setengah jam. Say hello, bawa oleh-oleh, pulang. Ada nasihat, kita kasih nasihat. Bagaimana keadaanmu? Bilang sama mantu, titip anakku ya gitu. Nanti besan datang Pak, bilang sama anak bapak, titip anakku ya. Enak. Itu yang kita inginkan Pak. Ya, jangan sampai datang kemudian bapak ibu mengintervensi, ngatur. Ini nggak bijak kita. Sangat tidak bijak kita. Biarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau tahu, ini kita kan orang tua sensitif ya, tahu betul Pak, mana anak yang akrab dengan suaminya, dengan istrinya, tahu betul, tidak bisa dibohongi Pak. Antum kalau udah tahu kayak gitu, jangan lama-lama. Kalau perlu 5 menit, 10 menit cukup. Sebab kalau masuk semakin tegang, seakan-akan mantu pingin disidang sama sampean Pak. Pura-pura nggak tahu, bermain Pak, dengan bercanda dengan cucu, ngasih hadiah sedikit, pulang. Ya, pulang. Biarkan anak menyelesaikan sendiri gitu. Nanti ketika sepi, anak kita ke kantor, kita kontak, ada apa kok dengan istrimu? Iya Pak. Kenapa Bi? Udahlah, jangan usah dibohongi. Abi tahu apa yang terjadi itu. Bapakmu tahu apa yang terjadi itu. Iya gini. Ah, kamu laki-laki masa enggak bisa? Dulu abimu lebih dahsyat lagi. Tanyain sama umimu gitu. Lah, bahasa-bahasa begitu Pak. Ini yang kita inginkan Pak. Anak itu jadi cerah Pak, nggak tertekan. Ada solusi dari kita, ada jalan keluar dari kita jamaah sekalian seperti itu. Apalagi dalam hadis ini ma'asyarul muslimin, kalau sampean lihat di hadis yang pertama, sebenarnya saya sudah menyampaikan kemarin ya, saya sudah mukaddimah dari Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Memang sudah tidak ada udzur sepertinya Pak. Allah sudah tidak memberikan alasan lagi Pak. Bagi kita sudah diberi panjang umur sampai 60 tahun kemudian tidak bisa merubah diri kita ini. Masa tidak bisa mengambil ibrah dalam perjalanan kehidupannya itu? Loh kok bisa 60 tahun masih suka ganyang Pak dengan tetangganya gitu. 60 tahun masih punya banyak musuhnya. 60 tahun tidak tegur sapa dengan kakak adiknya. 60 tahun ini ada sesuatu yang keliru jamaah sekalian. 60 tahun tukaran Pak, urusan warisan. 60 tahun juga. Yang repot lagi Pak, sama-sama ke masjid, tapi kalau dari masjid tidak tegur sapa. Usia sudah kepala 5, kepala 6 Pak, tukaran. Tidak nyambung ini Pak, tidak nyambung. Tapi itu ada. Makanya hadis ini muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Hati-hati loh ya, hati-hati. Ayo ngambil ibrah Pak. Nah insya Allah sih kalau Bapak kemudian paksa diri seperti ini, alhamdulillah saya bersyukur betul. Sepertinya ini Pak satu-satunya masjid di Surabaya yang orang tuanya guyup, Rawdatul Jannah nih Pak. Ya, saya kemana-mana Pak, betul Pak. Luar biasa guyup, subuhnya apa, masya Allah luar biasa gitu. Tapi jangan sampai ada permusuhan di antara kita ya. Ya. Ayo Pak saling memaafkan lah, kurang lebih umur Pak. Mau apa kita berantem? Ya, kurang lebih salah sedikit maafkan, silaturahmi. Pokoknya pastikan antum umur 60 tahun ini tidak punya musuh. Musuh saya cuma satu, setan. Itu aja kan. Ya. Tidak punya musuh pada siapapun pula. Saya tidak ingin ada masalah dengan siapapun pula, apalagi dengan keluarga terdekat ya. Pastikan itu Pak. Kalau ini sampai sudah masuk betul, berarti iman sudah ada dalam dada kita ini Pak. Insya Allah kapan kita akan dipanggil oleh Allah kita siap. Apalagi juga puasanya sempurna, ya Allah, masih semangat. Salat malam, salat tarawih tidak pernah absen di masjid ini. Tadarusan tiap malam, ya Allah, ya. Kemudian Pak tahajudnya juga
kebiasaan sebelum Ramadan masih tetap berjalan juga Pak, sampean bangun tidak apa-apa, salat 2 rakaat, baca Quran, zikir. Karena salat tarawih itu Pak sudah menggantikan salat malam sampean. Saat tengah malam bangun lagi, bangun tidak apa-apa. Karena terbiasa Pak bangun jam 2, silakan nikmati Pak, nikmati. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masa tua kita ini seperti ini, masa tua di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'dzarallahu mar'an akhara ajalahu hatta balagha 60 sana, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara, alhamdulillah saya bersyukur sekali, apalagi sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallah. Di antara sekian banyak amal-amal ini ya Rasulullah, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ini orang tua Pak harus dipaksa. Ya, orang sudah di akhir umur paksa Pak, harus ada pemaksaan diri. Jangan mengikuti irama ngantuknya Pak, irama capeknya. Paksa diri, yang wajib tidak ada toleransi. Ya. Hatta kemudian sakit Pak, tidak bisa jalan, tepat waktu minimal. As-salatu ala waktiha, tepat waktu. Saya tidak ingin ngambil haknya Allah, karena salat ini haknya Allah Ta'ala Pak. Satu-satunya syariat yang tidak bisa ditawar-tawar, tiang agama Pak, tiang agama jamaah sekalian gitu. Ya. Semakin tua semakin menikmati salat. Ya. Semakin tua Pak semakin khusyuk dalam salatnya. Semakin tua kita ini sudah nggak mikir apa-apa lagi, salat saya ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini yang diinginkan Rasulullah kepada kita semua seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini panjang hadisnya, tidak perlu saya bahas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ketika turun ayat ini jemaah sekalian, itu Nabi Pak sudah berada di akhir hayatnya itu. Sejak turunnya ayat ini kata Aisyah, Nabi tidak pernah ketika dia sujud kecuali membaca apa? Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhana atau Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Muttafaqun alaih. Pak, artinya apa? Kita suruh perbanyak apa? Bertasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau zikir biasa itu kan Subhana rabbiyal a'la ya ketika sujud. Kalau pas ruku Subhana rabbiyal azimi ya. Allah yang maha agung, kalau sujud Allah yang maha tinggi, karena kita merendah Pak, merendah. Tapi ketika turun ayat ini, itu doa Nabi berubah jemaah sekalian. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, ya ampuni semua dosa-dosaku. Memang ya akhi, kadang-kadang kita sudah lupa Bapak. Ini kita umur sudah 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dosa-dosa masa lalu numpuk sampai lupa. Ya, tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Ketika sampai sujud begitu, Allahumma ghfirli Pak, sudah minta ampunan kepada Allah secara umum. Wabil khusus di bulan Ramadan seperti ini Bapak Ibu. Ramadan ini bulan dahsyat, bulan pengampunan, bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun pula dosa yang kita lakukan dulu dan kita lupa Pak, dibuka lebar-lebar kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi itu katanya Allah turun Pak setiap hari ke langit dunia ini dan mengatakan kepada kita, hal min sa'ilin, adakah dari hambaku yang mau memohon, meminta, berdoa? Pastikan Pak. Ya, kita ini seumur-umur begini Pak, minta doa yang terbaik, minta husnul khatimah, minta masuk surga, ya, minta pokoknya apa yang sampai minta silakan. Kemudian bagi pelaku dosa, hal min mustaghfirin, adakah orang yang mau istighfar, minta ampun kepadaku? Minta juga Pak.
Bahkan pelaku dosa besar sekalipun, hal minta ibn, ya Allah Akbar. Adakah dari hambaku yang pernah melaksanakan dosa besar dan mau bertobat kembali kepadaku, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, zikirnya apa Pak? Setelah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma biasakan Bapak ketika sampai bilang afuwun, pastikan Pak, mungkin ada yang masih terlintas di benak kita Pak, yang jenengan merasa ragu-ragu, diampuni tidak ya, diampuni tidak. Pastikan Pak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisi Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, yang paham masing-masing kita ya. Sampean jangan buka pada siapapun pula, buka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu ketika di kantor masih jaya-jayanya pernah begini, pernah korupsi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Sekarang baru sadar Pak, istighfar yang banyak, tobat yang banyak. Yang pernah zina, yang pernah LGBT, pernah narkoba, pernah menikmati uang haram, pernah makan uang riba, menikmati riba segala, ayo tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah ngasih kesempatan umur sampai seperti ini jemaah sekalian. Cukup ya. Saya paksa-paksakan ini juga Pak, dan nggak nyambung juga jemaah sekalian. Nanti futur saya. Dan lagian ini waktunya, ada waktu-waktu sejenak mendekati berbuka begini Pak, perbanyak istighfar kata Nabi SAW. Ya, perbanyak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, akui semua kesalahan kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat malam juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita Pak, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, surat-suratnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau bisa Bapak, walaupun hanya satu ayat, harus ada perenungan. Kalau tidak sama sekali Pak, dengarkan pengajian saja. Karena pengajian juga menelaah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya tiada hari kecuali sampean akrab dengan Al-Qur'an. Ya, insyaallah puasa kita ini Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. InsyaAllah kita mengakhirinya kembali pada fitrah kita menjadi manusia baru yang insyaAllah diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salih a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.